Nah, model-model mereka ini teman-teman ya, ketika menyampaikan hadis, entah hadisnya sahih atau palsu, dhaif teman-teman, selalu mereka menghubung-hubungkan hadis tersebut dengan mereka. Jadi siapa yang benci kepada zuriyah Nabi, termasuk para habaib katanya, maka dia akan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana ini? Ya, jadi seolah-olah kalian ketika ada orang mengkritik para habib melalui ceramah-ceramah doktrin sesatnya, itu dikatakan benci kepada zuriyah Nabi. Sedangkan yang dikritik adalah para kabib, bukan zuriyah Nabi. Ya, sejak kapan kita mengkritik Fatimah? Sejak kapan kita mengkritik Hasan Hussein? Barang siapa yang membenci atau menzolimi atau mengkriminalisasi abgodo, maka akan dibenci Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda membenci habaib, membenci keturunan daripada baginda Nabi Muhammad, maka Anda termasuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nazrus Sunnah. Kita akan simak beberapa video random teman-teman dari para kabib dan mukibinya, dan kita bisa menilai kualitas mereka teman-teman ya melalui video-video seperti ini. Dan justru video-video seperti ini sebenarnya menjadi tamparan ya untuk diri mereka sendiri. Ketika misalkan ya mereka mendoktrin umat ya dengan kata-kata ancaman, siapa yang benci kepada zuriyah Nabi, kemudian dia kait-kaitkan zuriyah Nabi itu adalah mereka, para kabib-kabib katanya, maka mereka diancam dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Justru kalau kita membalikkan teman-teman, mereka lah sebenarnya pembencinya, pembenci zuriyah Nabi. Bahkan bukan hanya membenci zuriyah Nabi, tapi menistakan Nabi sendiri, menistakan Allah Azza wa Jalla. Mana buktinya? Ya banyak bukti-buktinya. Ya melalui ceramah-ceramah mereka, terutama ketika mereka menceritakan dongeng-dongeng khurafat yang mereka anggap sebagai karamah. Ada wali mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali dalam satu hari. Sedangkan Nabi Muhammad hanya satu kali mi'raj teman-teman ya, untuk kepentingan ya perintah sholat. Berarti itu artinya dia merendahkan, menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menganggap Rasulullah lebih rendah daripada mereka. Kemudian mana buktinya? Mereka menistakan Allah Azza wa Jalla, merendahkan Allah Azza wa Jalla. Ada habib yang mengatakan ketika Allah akan menurunkan bala bencana di muka bumi ini, entah itu berupa ya bencana banjir bandang, gempa bumi, tsunami segala macam, maka Allah terlebih dahulu meminta izin kepada para wali-wali kutub. Sedangkan wali-wali kutub ya sering mereka klaim dari kalangan mereka, teman-teman ya. Yaitu artinya mereka merendahkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin Allah ya bergantung kepada makhluknya? Allah yang menciptakan makhluk, kok bisa ya Allah ketika akan menurunkan bala bencana minta izin dulu, minta persetujuan dulu kepada makhluknya teman-teman. Makanya saya katakan justru mereka ini yang sering menampar muka mereka sendiri melalui isi ceramahnya teman-teman. Ya, mereka bermaksud ya ingin mendoktrin masyarakat agar tetap cinta kepada para habaib yang mereka menganggap diri mereka adalah zuriyah Nabi. Namun justru dengan isi ceramah mereka sendiri, justru mereka menampar muka mereka sendiri. Mereka lah sebenarnya pembenci ya zuriyah Nabi. Bahkan bukan hanya membenci zuriyah Nabi, tapi merendahkan Rasulullah teman-teman melalui cerita-cerita khurafatnya, bahkan merendahkan Allah Azza wa Jalla teman-teman. Taib. Kita simak video yang pertama teman-teman. Ini mungkin bukan kabib tapi mukibin setia, terutama mukibinnya Bahar Smith teman-teman. Kalau kita lihat dari penampilannya gondrong ya, gaya ngomong-ngomongnya seperti Bahar Smith, tapi muka ya tetap kelihatan lokal teman-temannya. Taib. Coba kita simak apa doktrinnya teman-teman. Insya Allah kita akan diakui umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita mencintai habaib atau keturunan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya mana? Mana ahabba, barang siapa yang cinta humma kepada zuriatku, ahabba maka akan dicintai Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kalian merangkul habaib, mencintai habaib, maka anda termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau sebaliknya, man abgodo, barang siapa yang membenci atau menzolimi atau mengkriminalisasi abgodo, maka akan dibenci Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anda membenci habaib, membenci keturunan daripada baginda Nabi Muhammad, maka anda termasuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai di situ. Kalau anda ingin dicintai umatnya, kalau kita ingin diakui umatnya baginda Nabi Muhammad, man tamasaka, barang siapa yang memegang disunati kepada sunnah-sunnahku, dakhala, maka akan masuk al-jannah, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anda mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, mengikuti ajaran-ajaran. Oke, ini video yang pertama teman-teman. Seperti ini model-model isi ceramah mereka teman-teman. Entah ini benar hadisnya sahih atau tidak, namun ya seperti ini ketika mereka menyampaikan hadis, terutama hadis yang berhubungan dengan zuriyah Nabi,
Selalu saja mereka mengkait-kaitkan bahwa mereka itu ya para kabib-kabib ini termasuk zuriyah Nabi. Faktanya mana ya? Lagian siapa juga yang benci kepada zuriyah Nabi? Ini yang saya mau tanya, siapa yang benci kepada zuriyah Nabi? Kalau bukan orang-orang Syiah, teman-teman. Jadi jangan mengaku paling mencintai zuriyah Nabi. Seperti siapa misalkan zuriyah Nabi yang asli? Ya seperti Fatimah, kemudian Hasan Hussein, teman-teman. Dan yang paling pasti yang sesuai dengan hadis yang tidak boleh kita ragukan, teman-teman, ya Imam Mahdi. Ya, kalau yang lain wallahu a'lam bissawab, teman-teman. Apalagi ya sekelas Habib-habib yang ada di negeri kita ini. Nah, model-model mereka ini, teman-teman ya, ketika menyampaikan hadis, entah hadisnya sahih atau palsu, dhaif, teman-teman, ya seperti ini. Ya, selalu mereka menghubung-hubungkan hadis tersebut dengan mereka. Jadi siapa yang benci kepada zuriyah Nabi, termasuk para habaib katanya, maka dia akan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana ini? Ya, jadi seolah-olah kalian ketika ada orang mengkritik para habib melalui ceramah-ceramah doktrin sesatnya, cerita-cerita halunya, teman-teman, itu dikatakan benci kepada zuriyah Nabi. Sedangkan yang dikritik adalah para kabib, bukan zuriyah Nabi. Ya, sejak kapan kita mengkritik Fatimah? Sejak kapan kita mengkritik Hasan Hussein? Sejak kapan kita mengkritik Imam Mahdi? Kami mengimani mereka semua yang Masya Allah, teman-teman, tidak kita ragukan menjadi ahli surga. Tapi kalau kami dipaksa melalui doktrin-doktrin kalian yang model-model seperti ini dengan menggunakan cocok logi, ya pakai hadis tapi cocok logi, ya menyebut zuriyah Nabi tapi dikait-kaitkan dengan kalian para kabibnya, nanti dulu, ya nanti dulu. Lagian sekali lagi saya katakan, siapa umat Islam yang benci kepada ya zuriyah Nabi yang asli? Ya kecuali mungkin orang-orang Syiah dan orang-orang munafik, teman-teman, baru itu. Ya, tapi kalau kami insya Allah kami sangat cinta dengan Rasulullah, kami tidak mungkin menistakan Rasulullah, apalagi merendahkan Rasulullah dengan cerita-cerita khurafat. Itu hanya ada pada diri kalian. Ya, mengaku paling zuriyah Nabi, mengaku paling cinta Rasulullah, tapi nggak sadar melalui cerita-cerita kalian justru kalian merendahkan Rasulullah, bahkan merendahkan Allah Azza wa Jalla yang kalian katakan Allah bergantung kepada makhluknya ketika menurunkan bala bencana. Ini gimana? Makanya saya katakan, teman-teman ya, sering sekali mereka ini entah sadar atau tidak sadar, dengan statement-statementnya mereka justru menampar muka mereka sendiri. Baik, kita simak video yang kedua, teman-teman. Ini model zuriyah Nabi, ya. Ini video Pak Novel Alaidrus. Coba simak apa kata-katanya yang luar biasa, teman-teman. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Coba, ini kan fix, teman-teman. Berarti mereka ini menganggap diri mereka zuriyah Nabi, keluarga Nabi, yang mana dalam sholat, ya terutama pada saat tasyahud, teman-teman, ya kita selalu mendoakan ya Rasulullah, mendoakan keluarganya, teman-teman. Lah berarti ini dengan perkataan Pak Novel Alaidrus ini, solat kalian tidak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla, meskipun kalian solat ya nangis darah nanah katanya, teman-teman. Tapi kalau kalian tidak mendoakan para habaib, maka solat kalian tidak diterima. Ini seolah-olah mereka ini memasukkan diri mereka kepada jajaran zuriyah Nabi yang asli. Gimana, teman-teman? Dari mana hadisnya? Ya, mendoakan para habaib itu hukumnya wajib. Ya Allah. Baik, ini video yang terakhir, teman-teman, dari Pak Muhdor. Coba kita dengar apa katanya. Kalau Nabi di media sosial dihina, ente diam. Kalau keluarga Nabi Muhammad ente difitnah, dicaci maki, diputus-putuskan nasabnya, ente diam. Apakah ini yang dinamakan cinta? Cinta ini harus ditunjukkan. Cinta ini harus dibuahkan sebuah arti makna cinta. Kita tidak boleh diam apabila ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicaci makinya. Kita harus bela. Gunakan jari jemari kalian untuk membelanya di medsos. Jangan biarkan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihinanya, difitnahnya, diputus-putuskan nasabnya oleh kelompok-kelompok Dajjal. Wih, ngeri, teman-teman ya, kelompok-kelompok Dajjal katanya. Orang-orang yang memutuskan nasab Ba'alawi. Ya sepintas orang-orang awam akan terhipnotis dengan narasi-narasi seperti ini, teman-teman.
Di awal Pak Muhdar mengatakan, kalau kalian melihat Rasulullah dinistakan, Nabi Muhammad direndahkan, kalian diam. Siapa yang diam? Siapa yang diam ketika Rasulullah dinistakan? Ya, sudah banyak buktinya. Ya, contoh lah, ini contoh-contoh kecil saja. Melalui konten-konten kreator seperti kami ini, teman-teman, kami membantah ketika ada orang-orang yang menistakan Rasulullah. Bahkan, ya, ketika saya menanggapi video-video dari para Khabib Ba'alawi ini tujuan saya agar Rasulullah tidak direndahkan. Ya, contoh seperti yang sering saya reaction, ya, melalui cerita-cerita khurafat mereka, yang justru mereka ini merendahkan Rasulullah, merendahkan mukjizat para nabi. Ini kan bukti saya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Rasulullah dikaitkan dengan kalian para kabir, ya, kalian merasa direndahkan karena kalian merasa zuriyah Nabi, entar dulu. Ya, entar dulu. Ya, saya kan masih ragu kalau kalian ini zuriyah Nabi, dan itu hak saya mau percaya atau tidak. Karena saya nggak tahu, ya, fakta-fakta kalian, apakah kalian ini benar zuriyah Nabi atau tidak. Justru saya ingin mengatakan kebalikannya. Kalian yang justru sering, ya, entah sadar atau tidak sadar, menistakan Rasulullah, merendahkan Rasulullah. Contoh Pak Muhdar ini kan pernah bercerita, ya, Al-Faqihul Muqaddam itu yang mengatakan, kalau aku tidak malu dengan Allah Azza wa Jalla atau Rasulullah, maka aku akan padamkan neraka jahanam dengan jari kelingking. Itu kata Pak Muhdar ini loh, teman-teman. Ini apa namanya cerita-cerita model seperti ini? Kalau bukan merendahkan Rasulullah, teman-teman. Kok bisa neraka jahanam akan dipadamkan dengan jari kelingking? Apakah Rasulullah mampu memadamkan neraka jahanam dengan jari kelingking? Coba. Ya, Nabi siapa? Ya, dari awal Nabi sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad yang pernah memadamkan api neraka jahanam. Kemudian para sahabat Nabi yang punya jaminan surga di antara mereka, apa pernah keluar dari lisan mereka mengatakan perkataan seperti Pak Umar Muhdar ini, teman-teman? Enggak ada. Kemudian bagaimana dengan tabi'in, teman-teman? Ya, tabi'ut tabi'in. Ya, generasi Imam Mazhab, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada tidak keluar statement-statement seperti itu? Enggak akan kalian temukan, teman-teman, ya. Nah, inilah yang asli merendahkan, menistakan Rasulullah, teman-teman, ya. Tapi mereka enggak sadar. Ya, Allah dikatakan minta izin dulu kepada wali kutub, teman-teman, setiap akan menurunkan bala bencana. Ini merendahkan Allah, ini menistakan Allah Azza wa Jalla. Ya, memang maling teriak maling, teman-teman, ya. Tapi ya itu, teman-teman, ya, mereka nggak sadar. Ya, taunya hanya menyampaikan kepada orang lain. Ternyata faktanya mereka lah sebenarnya pelakunya, teman-teman, ya. Taib. Mungkin itu saja, teman-teman, ya, yang bisa kita share-share di video ringan kali ini. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita, teman-teman. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.